Salam dan bahagia. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Trifosa Feni Septia, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Semarang, dengan fasilitator Ibu Indrawati Daeng Matajang dan pengajar praktik Bapak Niki Effendi. Pada demonstrasi kontekstual ini saya akan melakukan praktik segitiga restitusi. Dengan tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada tahap ini akan membentuk anak yang reflektif dengan meyakinkan anak. Contoh pernyataan, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Validasi tindakan yang salah bertujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan anak. Pada tahap ini akan membuat anak merasa dipahami. Contoh pernyataan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Menanyakan keyakinan bertujuan untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang anak percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada tahap ini akan membantu anak mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan hingga menumbuhkan motivasi intrinsik. Contoh pernyataan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Berikut adalah dokumentasi dari praktik segitiga restitusi di sekolah saya. Kasus pertama, Monica adalah salah satu murid kelas 1A. Saat mengerjakan tugas pada waktu jam pelajaran di kelas, ia nampak makan di kelas secara sembunyi-sembunyi. Monica, tahu tidak kenapa kok Bu Fosa panggil Monica sekarang ke sini? Tidak, Bu. Tidak tahu ya? Coba Bu Fosa tanya. Tadi saat jam pelajaran, Bu Fosa lihat Monica sembunyi-sembunyi makan. Ya tidak? Waduh. Sekarang Bu Fosa tanya sama Monica. Menurut Monica, makan saat jam pelajaran di kelas itu baik atau tidak? Tidak, Bu. Ya, tidak baik. Nah, Bu Fosa tahu setiap orang itu butuh makan. Semua orang pasti akan makan ketika merasa lapar. Bu Fosa pun juga akan makan ketika merasa lapar, karena makan itu kebutuhan semua manusia. Tetapi makan itu ada waktunya, ada tempatnya yang tepat. Kapan dan di mana kita bisa makan dan boleh makan. Nah, kalau menurut Monica, makan saat jam pelajaran di kelas itu tepat atau tidak? Tidak, Bu. Iya, tidak tepat. Sekarang Bu Fosa pengen tahu, kenapa kok Monica bisa makan di kelas? Karena saya bangun kesiangan, jadi Jadi bangun kesiangan, tidak sempat sarapan. Jam berapa Monica tidur tadi malam kok sampai kesiangan? jam 10, Bu. Ngapain aja jam 10? Karena mereka tak suka main HP sampai malam. Oh, main HP. Nah, sekarang coba Monica ingat-ingat apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Masih ingat tidak apa saja keyakinan kelas kita? Sopan kepada orang lain, Ya, sopan. Terus apa lagi? harus
Ya, rajin. Ini lagi. sama Harus apa? harus menghormati orang lain. Iya, harus menghormati orang lain. Kita juga harus jujur. Nah, sekarang menurut Monica, perbuatan Monica saat di kelas tadi makan saat jam pelajaran itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita atau belum? Belum, benar Monica. Nah, sekarang Bu Rosa tidak akan marah pada Monica, tetapi Bu Rosa akan bantu Monica menyelesaikan permasalahan ini supaya besok-besok Monica tidak makan di kelas lagi. Nah, coba sekarang supaya Monica tidak makan di kelas, apa yang harus Monica lakukan tiap paginya? Ini lagi untuk apa? Iya, biar sempat sarapan, jadi tidak makan di kelas lagi. Nah, kalau malam Monica kurangi main HP-nya supaya bisa istirahat lebih awal dan bangun lebih pagi. Sekarang mulai kapan Monica akan memulai tidak makan di kelas? Mulai kapan? Mulai besok ya. Mulai besok sempatkan sarapan, bangunnya pagi-pagi supaya di kelas tidak lapar, jadi tidak makan di kelas. Oke? Iya, Bu Rosa pengen Monica jadi anak yang disiplin, tidak makan di kelas, berbuat sesuai dengan keyakinan kelas kita. Siap Monica? Silahkan kembali ke kelas. Arsen dan Atta adalah siswa kelas 1A. Mereka berebut tempat saat berbaris sebelum masuk ke kelas. Mereka saling adu mulut hingga melakukan kontak fisik. Arsen, Atta, tadi Bu Rosa lihat kalian berkelahi ya sebelum masuk ke kelas. Iya Bu, Kenapa kok berkelahi? Memangnya ada masalah apa? tadi Arsen menyalip saya saat menulis tapi aku tidak ada di tulisan. Aku lagi membuat sampah sebentar kok Bu. Oh, jadi begitu. Nah, sekarang Bu Rosa tanya pada kalian. Menurut kalian, perbuatan kalian tadi berkelahi sebelum masuk ke kelas saat baris itu baik atau tidak? Tidak Bu. Nah, Bu Rosa tahu semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Bahkan Bu Rosa juga pernah berbuat salah. Bu Rosa tahu Atta pasti marah karena Arsen merebut barisannya secara paksa. Tapi Bu Rosa juga tahu mungkin Arsen tidak sengaja karena kan tadi Atta baru pergi sebentar membuang sampah. Betul kan? Nah, Arsen, Atta, sekarang Bu Rosa tidak akan cari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi kita mau bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Iya Bu, iya Bu. Sekarang ingat tidak kalian pada keyakinan kelas kita supaya kita tetap rukun. Ingat Bu, kita harus menghargai orang lain Bu. Iya, apalagi? Kita harus jadi orang yang sabar dan tidak mudah marah Bu. Sekarang Bu Rosa tanya, sikap kalian tadi sampai berkelahi sebelum masuk itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Nah, belum. Apa yang kita dapat? Dampaknya apa? Coba lihat, ada yang terluka karena pukul-pukul tadi. Terus, apakah keadaannya menjadi semakin baik? Tidak Bu. Tidak. Yang ada, Arsen dan Atta semakin tidak nyaman satu sama lain. Sekarang yuk kita perbaiki keadaan. Bagaimana supaya kita bisa memperbaiki keadaan? Arsen harus bagaimana? Maaf Bu, Ya, maaf pada siapa? maaf pada apa? Ya, silahkan bagaimana? Maaf ya Tadi aku
mengambil barisanmu. Iya, saya tidak apa-apa. Nah, begitu kan lebih baik. Nah, sekarang Atta, bagaimana supaya besok ke depannya Atta tidak marah-marah seperti tadi lagi, tidak berkelahi lagi? Bagaimana? Minta maaf, Bu. Minta maaf. Terus harus apa setelahnya? Harus lebih apa? Harus sabar. Iya, lebih sabar. Dah, sekarang coba bagaimana Atta memperbaiki keadaan. Maaf ya, saya tadi aku langsung memukul. Iya, tidak apa-apa ya, Kak. Iya, nah begitu kan lebih baik. Semua akan tetap nyaman. Anak-anak sudah tahu kalau kalian tadi berbuat tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Mulai sekarang, ayo anak-anak belajar absen, Atta belajar supaya lebih sabar, tidak mudah marah, dan berbicara baik-baik ketika ada teman yang tidak sengaja mengambil hak kita. Oke, Atta? Nah, karena sekarang kalian sudah berbaikan, anak-anak tidak boleh mengulangi perbuatan tadi. Sekarang silahkan kembali ke kelas, semua sudah baik, dan anak-anak bisa berangkulan kembali ke kelas. Oke? Nah, silahkan boleh kembali ke kelas. Berikut ini adalah testimoni dari peserta didik yang telah berhasil menyelesaikan permasalahan melalui dialog penerapan segitiga restitusi. Halo, nama saya Nanta dari kelas 1A. Kemarin saya belajar menjadi anak yang disiplin bersama Bu Rosa. Kemarin saya menyelesaikan masalah saya dengan Bu Rosa. Terima kasih Bu Rosa. Halo, perkenalkan nama saya Asel dari kelas 1A. Saya senang belajar disiplin sama Bu Rosa. Terima kasih Bu Rosa. Kenalkan, nama saya Atta. Saya dari kelas 1A. Saya belajar disiplin dan jadi anak yang sabar. Terima kasih, Rosa. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.